A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali ya di channel kami Cermin Anak Soleh. Dan kali ini insya Allah akan kita lanjutkan keterkaitan dengan jaga 5 sebelum datangnya 5 ya. Yang pertama tak lupa juga ya, kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hari yang lalu kita sudah bahas yaitu jaga hidup sebelum mati ya, jaga sehat sebelum sakit ya, jaga sempat sebelum sempit ya. Pada kesempatan ini yang keempat ya, yaitu keterkaitan dengan wasababaka qabla haramika ya. Wasababaka qabla haramika artinya yaitu jaga mudamu sebelum datang tuamu. Nah, ini kaitannya dengan muda ya. Mungkin walau kita sudah tua juga, jiwa kita masih muda ya. Jadi pemuda itu sangat-sangat ya, potensi dalam rangka mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jaga mudamu sebelum datang tuamu ya. Masa muda adalah masa yang paling indah ya. Dengan masa ini jangan sampai ya, para pemuda terlena dengan keindahan tersebut ya. Kita perlu ya, khususnya para pemuda-pemuda ini tuntut ilmu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya ya. Tuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu tentang pengetahuan tentang dunia ya. Ilmu dunia, ilmu akhirat perlu kita pelajari. Kemudian kita harus waspada terhadap setiap pelaku perbuatan yang kita lakukan ya. Kita harus berhati-hati ya dalam segala langkah. Kemudian pahami dan amalkan khususnya ilmu agama ya. Ilmu agama perlu kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Khususnya ilmu agama juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian jauhi ya pergaulan yang tidak benar, seperti halnya pergaulan bebas ya, kaitannya dengan miras, narkoba, free sex ya, kita jauhi. Kemudian mudah untuk memberi maaf ya. Kemudian senantiasa maaf jika melakukan kesalahan. Mampu menghargai segala perbedaan tanpa merendahkan seseorang. Kemudian menganggap orang lain hakikatnya sama saja dengan kita ya. Kemudian berani mengambil segala resiko terhadap apa yang telah diperbuat. Kemudian pemuda yang baik itu sebenarnya bukan berarti tidak pernah salah ataupun tidak pernah khilaf atau tidak pernah berbuat tidak benar. Tetapi pemuda yang baik itu jika melakukan salah, khilaf maupun dosa ya, dia sesegera mungkin ya bertaubat ya, menyesali segala perbuatan yang negatif tersebut, berusaha ya dengan sekuat tenaga akal dan pikiran, serta senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah ya. Kemudian menyadari sepenuh hati bahwa tanggung jawab kepemimpinan bangsa dan negara yang akan datang adalah di pundak mereka. Itulah baru pemuda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemuda tentunya kita harus mempersiapkan SDM ya, sumber daya manusia ini dengan sebaik-baiknya ya. Khususnya untuk anak-anak ya di usia-usia sekolah
itu di SD, SMP, dan SMA maupun perguruan tinggi yang masih muda. Tentunya mari kita belajar untuk jujur, sabar, ya, kemudian adil, ya, tanggung jawab, ya, berani dalam hal melaksanakan kebenaran, berakhlak karimah, ya, ataupun berbudi pekerti yang luhur, ataupun berkepribadian Al-Quran. Kemudian punya sifat yang soleh, ya, kemudian dermawan, ya, mampu memerangi hawa nafsu dan akalnya, ya, akalnya tersebut mampu mempengaruhi segala nafsu negatif yang timbul. Kemudian kreatif dan tangguh dalam meniti karir. Kemudian berusaha untuk ke arah yang lebih baik dengan cara belajar tanpa mengenal malas ataupun mengenal bosan. Kemudian selalu berpikir positif dan tidak mudah terprovokasi, ya, terhadap situasi kondisi yang sifatnya radikal. Jadi sebagai pemuda kita harus mempersiapkan diri, karena hakikatnya, ya, kalau pemudanya baik, insya Allah, ya, insya Allah ke depan bangsa dan negara ini akan menjadi baik. Tapi kalau pemudanya hancur, ya, insya Allah ke depan tampuk kepemimpinan bangsa dan negara ini juga akan rusak. Jadi mari kita berusaha sebagai pemuda, ya, kita persiapkan kita sedemikian rupa demi untuk menghadapi estafet kepemimpinan yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita tutup bersama dengan doa akhirat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.